Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Aku doain semoga semuanya lancar aja. Aku doain juga semoga semuanya baik-baik aja di rumah kalian ya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Seperti biasa, aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan podcast Pintu pada edisi kali ini. Pada edisi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai mitigasi bencana pada lingkup pengembangan wilayah kota. Pada edisi kali ini, saya tertarik untuk membahas mengenai bencana COVID. Ya, mengingat COVID-19 ini telah melanda Indonesia selama 2 tahun ini, dan tentunya telah banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 ini bertujuan agar terciptanya sistem kekebalan kelompok atau yang biasa dikenal dengan herd immunity. Nah, bagaimana vaksinasi bekerja dan sebagainya, mari kita bahas secara mendalam pada edisi kali ini mengenai vaksin COVID-19. Cari tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan. Tidak terlalu lama, mari kita mendengarkan podcast Pintu edisi kali ini. Selamat mendengarkan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dan cara kerja vaksin. Jadi, pas cairan vaksin yang disuntikan ke tubuh kita itu masuk ke tubuh kita, vaksin ini akan berpura-pura menjadi virus COVID-19. Terus, tugasnya itu dia akan mancing antibodi yang ada di tubuh kita. Nah, ketika antibodi kita itu terpancing, bakal langsung menghantam itu virus sampai virus itu benar-benar mati. Dan akhirnya antibodi kita akan selalu ingat, hafal dan kenal sama virus COVID-19 yang asli. Jadi, jika suatu saat tiba-tiba virus yang asli beneran masuk ke dalam tubuh kita, maka antibodi kita akan sudah siap buat menghajar habis-habisan sampai virus COVID-19 itu mati. Begitulah fungsi dan cara kerja dari vaksin. Kemudian, apakah para pendengar sekalian tahu bahwa tidak semua orang memperoleh vaksin? Terus, siapakah yang tidak mendapatkan vaksin? Nah, ada sekelompok orang yang tidak akan mendapatkan vaksin, dan mereka adalah orang yang memiliki penyakit berat, kemudian alergi, umur, dikarenakan memiliki tendensi komplikasi, sehingga mereka menaruh harapan kepada kita untuk divaksinasi agar virus COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Nah, ketika kita divaksin, maka kita akan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain yang rentan terhadap virus COVID-19. Maka perlu adanya tameng pada diri kita. Apabila ketika virus ini semakin cepat bermutasi, maka kita akan siap menghadapi virus ini dengan antibodi yang sudah kita siapkan. Kurang lebih seperti itu, mengapa penting sekali untuk dilakukannya vaksinasi. Kemudian, apa sih yang kita peroleh ketika semua sudah melakukan vaksinasi? Jadi begini, semakin banyak masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi, maka terbentuklah sistem kekebalan kelompok atau yang sering kita kenal dengan atau sering kita dengar dengan istilah herd immunity.
Jadi herd immunity ini adalah suatu keadaan di mana penduduk suatu daerah sudah kebal terhadap suatu virus. Nah, tujuan vaksin ini diharapkan dapat mencapai yang namanya herd immunity, di mana pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa herd immunity akan tercapai apabila 70% masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi, yuk kita dukung kegiatan vaksinasi COVID-19 ini dengan cara mengedukasi sesama. Dan pasti melakukan vaksinasi ya, agar Indonesia kembali pulih dari pandemi COVID-19. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa COVID-19 tidak akan 100% membentengi tubuh. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap patuh dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan seperti 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan jangan lupa ditambahkan dengan 1D, yaitu doa, serta protokol kesehatan yang lainnya. Ingat ya guys, virus COVID-19 ini tidak memilih siapa yang akan dijadikan tempat bersinggah. So, stay safe dan healthy. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.